Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa hari Jumat 7 Juni 2024 bertepatan dengan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Tema Rema hari ini adalah menyelami misteri kasih Allah melalui hati Yesus yang Maha Kudus. Diinspirasikan dari bacaan kedua di dalam liturgi Hari Raya pada hari ini, yakni diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 8-12, dilanjutkan ayat ke-14 sampai 19. Sahabat Rema yang terkasih, Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus men-sharingkan pengalaman pribadi bagaimana dia diubah oleh Yesus sendiri, dan setelah berjumpa dengan Yesus dia bertobat, kemudian men-sharingkan bahwa hidupnya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, justru karena mengalami betapa Allah melalui Yesus Kristus putranya menerima dia menjadi seorang yang bertobat, lahir kembali menjadi ciptaan yang baru, menjadi pengikut Kristus. Dari sebelumnya seorang yang mengejar-ngejar atau penganiaya murid Yesus diubah menjadi rasul Tuhan. Dia sharingkan kepada umat atau jemaat di Efesus. Di dalam ayat yang ke-18 di dalam suratnya, ia men-sharingkan, "Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Itu dia sharingkan kepada jemaat di Efesus. Betapa kasih Allah di dalam diri Yesus itu, yang juga nampak di dalam hatinya yang penuh pengampunan, merubah hidupnya. Kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus itu, di mana hatinya penuh dengan pengampunan, merubahnya dari seorang pembunuh, pengikut murid-murid Tuhan, diubahnya menjadi rasul Tuhan. Bagaimana hidupnya kemudian mendapatkan keselamatan di dalam nama Yesus. Dia sharingkan hidupnya yang berubah 180 derajat. Dia sharingkan karena ia mengalami kasih Allah di dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. "Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus." Dia sharingkan karena dia mengalami betapa dia diampuni, betapa dia kemudian justru diubah oleh kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus yang menjumpainya ketika dalam perjalanan ke Damsyik yang membawa dia pada pertobatan itu. Betapa dia mengalami bahwa dia yang berdosa diampuni dan kemudian diubah oleh Allah menjadi pribadi yang baru. Dia mengalami betapa luasnya kasih Allah, betapa lebar dan panjangnya dan betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Dia sharingkan kemana-mana, termasuk jemaat di Efesus ini. Sahabat Rema yang terkasih, di Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus ini, kita pun bisa mengalami hal yang sama. Merenungkan kasih Allah yang begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi, bahkan tidak terjangkau pikiran kita. Karena Paulus juga mengatakan, sekalipun melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sekalipun dosa kita banyak sekali, tetapi kasih pengampunan Allah, hatinya yang Maha Kudus, jauh lebih besar dari dosa-dosa kita itu. Kerahimannya jauh lebih luas dari dosa-dosa kita itu. Dan menyelami misteri kasih Allah itu dapat terus kita hayati selama-lamanya.
paling nampak dan paling jelas ketika kita di dalam Ekaristi. Sehingga hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini bisa kita gemakan terus-menerus ketika kita menyelami misteri Ekaristi yang setiap hari, tiap minggu kita rayakan. Kita bisa merasakan dan bisa merenungkan betapa dalamnya kasih Allah. Hidupnya dicurahkan kepada kita, tubuhnya diberikan kepada kita sebagai makanan untuk keselamatan jiwa kita. Darahnya Dia berikan kepada kita menjadi darah perjanjian yang baru, di mana ada pengampunan dosa di dalamnya. Coba kita terus-menerus menghayati misteri Ekaristi ini, karena menyelami hati Yesus yang Maha Kudus paling nampak jelas ketika kita menghayati Ekaristi. Setiap Jumat, termasuk di dalam bulan ini, pada Jumat pertama juga akan ada doa adorasi di gereja-gereja maupun di komunitas-komunitas biara. Mari kita menyelami itu, terus-menerus menghayati bagaimana misteri kasih Allah begitu nyampak di dalam hidup kita. Santo Yohanes Paulus II pernah menulis demikian terkait dengan menghayati misteri kasih Allah, tentang hati Yesus yang Maha Kudus itu dapat kita temukan, dapat kita rasakan, dapat menyegarkan kerohanian kita di dalam Ekaristi. Santo Yohanes Paulus II pernah menulis demikian: Ekaristi adalah rahasia hariku. Ia memberikan kekuatan dan makna bagi semua aktivitas pelayananku demi gereja dan seluruh dunia. Biarkan Yesus dalam sakramen Maha Kudus berbicara di dalam hatimu. Dialah yang merupakan jawaban kehidupan yang sebenarnya yang sedang kamu cari. Semoga ini menjadi penyegaran iman kita, bahwa kita masih bisa dan bahkan harus membenamkan kerohanian kita, kekeringan rohani kita di dalam Ekaristi, ketika kita kebaktian di dalam adorasi sakramen Maha Kudus. Kita bisa menyelami bagaimana Allah mencintai kita, mengasihi kita. Lagu dari Mada Bhakti ini juga bisa membantu kita untuk itu. Kerohanian yang kering, kerohanian yang jauh dari Tuhan, hati yang jauh dari Tuhan, lemah atau lesu di dalam iman, bisa digambarkan di dalam lagu ini yang hanya kita dapatkan di dalam Ekaristi. Bagai ladang yang kering menantikan air hujan, jiwa haus merindukan Dikau Tuhan, sumber iman, pengharapan dan cinta. Kini ladang merana, menghijau daun-daunnya. Jiwa haus telah menghirup Dikau Tuhan, sumber kehidupan jiwa dan raga. Sahabat terima yang terkasih, lagu ini juga memberi suasana ya, hati kita yang kering, ibarat ladang yang kering, kerohanian kita yang seakan jauh dari Tuhan karena dosa-dosa kerapuan kita, seperti ladang yang kering yang menantikan air hujan, seperti ladang yang merana. Jiwa kita yang haus merindukan Tuhan, sumber iman, pengharapan, dan cinta. Setelah kita menyelami misteri Ekaristi, di situ kita bisa menyelami betapa hati Yesus yang Maha Kudus berbicara
dan menyentuh, menyegarkan kerohanian kita, akhirnya kita bisa mengatakan, ini ladang merana menghijau daun-daunnya. Jiwa haus telah menghirup di Kau Tuhan, sumber kehidupan jiwa dan raga. Hanya di dalam hati Yesus yang Maha Kudus kita mendapatkan itu semua. Apa yang kita cari di dunia ini hanya digenapi, hanya ada di dalam hatinya yang ada untuk kita, hadir untuk kita. Hatinya yang penuh belas kasih, penuh kerahiman, pengampunan, menarik kita untuk pertobatan dan menyelami misteri kasihnya di dalam Ekaristi. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Jumat pertama dan juga merayakan hati Yesus, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus pada hari ini. Semoga hidup kita senantiasa dihibur, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.